Puji Tuhan. Kita juga doakan supaya Kak Riki bisa cepat-cepat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan. Saudara semangat dengar firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya lihat banyak yang datang, suami istri, keluarga. Sampai hari ini saya sudah menikah 5 tahun lebih dan saya masih dapati ada hal yang saya belum ketahui tentang istri saya. Ada hal yang saya masih, ternyata dia itu suka ini, dia enggak suka itu. Dulu masa kecilnya begini. Dan saya pernah dengar juga orang yang sudah puluhan tahun menikah masih aja dapati satu hal baru begitu. Saya percaya pengenalan itu adalah proses yang tiada akhir. Boleh kalau yang suami istri boleh bilang, aku ingin mengenalmu lebih lagi. Boleh dong ya. Ya, dan pengenalan kita akan Yesus pun seperti itu. Semakin hari kita bisa kenal Yesus sedikit lebih dekat lagi. Dulu kita tahu tentang Yesus, tetapi perjalanan kita mengenal Tuhan semakin hari ada saja hal baru yang kita pelajari dari Yesus. Pribadi Yesus sesuatu yang sungguh dalam. Kita bisa mengenal Yesus lebih dan lebih lagi. Dan itulah mengapa di rumah ini kita belajar seri pengajaran tentang siapakah Yesus itu. Tentang pribadi Yesus itu sampai 2 bulan. Karena saya percaya bahkan 2 bulan pun gak cukup untuk kita bisa terus mengenal Yesus. Oleh karena itu dalam kehidupan kita masing-masing, kita perlu terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum kita dengar firman, saya ajak kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami, menuntun, menolong kami, agar apa yang kami dengar, kami dapat mengerti, dan biar isi hati Tuhan tersampaikan. Lewat firman Tuhan kali ini, kami bisa lebih lagi mengenal Engkau. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Di awal seri ini, Gembala Pastor Roni Rumambi sudah share bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalan bukan berarti kita cari Tuhan supaya Tuhan berikan kita jalan. Dia bukan hanya sumber jalan, tetapi dialah jalan itu. Dialah jalan dalam setiap keadaan kita. Itu bukan sesuatu yang terpisah dari Tuhan, karena dialah jalan, dialah kebenaran. Artinya kita datang sama Tuhan bukan hanya Tuhan kasih kita kebenaran dan seolah itu terpisah dari dirinya. Tetapi karena kita di dalam Dia, kita memiliki kebenaran. Kita dibenarkan oleh karena Dia. Dan dialah hidup, karena hanya di dalam Dia ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada kehidupan. Kemudian Pastor Adi share tentang Yesuslah roti hidup. Berbicara mengenai Yesus adalah kebutuhan dasar kita dan kita membutuhkannya setiap hari. Kemudian Pastor Victor Wang sharing tentang karya salib, bahwa Yesus adalah penebus. Dia menebus, dia membayar dosa kita. Dia membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Bukan hanya untuk membuat kita yang dulunya budak menjadi budak merdeka, tetapi dia angkat kita jadi anaknya. Dia Tuhan yang luar biasa. Kemudian selama 2 minggu Gembala share tentang apa isi hati Yesus. Bahwa hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Hati Yesus itu selalu tentang jiwa-jiwa. Hati Yesus senang melakukan mujizat. Dia senang mengubah yang kecil menjadi besar. Dan hati Yesus selalu tentang pertobatan dan perubahan hati. Ada banyak hal Yesus menggambarkan dirinya. Kadang Yesus bilang, akulah pokok anggur. Berbicara tentang keintiman, bahwa kita harus tertanam, terhubung dengan Dia agar kita bisa hidup dan berbuah. Yesus adalah Alfa dan Omega. Tapi khusus topik yang ini nanti Pastor Henok akan share lebih dalam tentang Yesus Alfa dan Omega. Karena hari ini yang saya ingin bahas, yang saya ingin gali lebih dalam buat kita mengenal pribadi Yesus sebagai batu karang yang teguh. Jesus my solid rock. Yesus adalah batu karang yang teguh.
Beberapa kali kita lihat di Alkitab, di firman Tuhan, Yesus menggambarkan dirinya sebagai batu karang yang teguh. Dialah batu karang kehidupan, dialah dasar yang kokoh, dan dialah batu penjuru. Bahkan dalam Mazmur, Daud berkata, engkaulah gunung batu keselamatanku. Yesus sering sekali digambarkan dengan satu analogi batu. Batu melambangkan sesuatu yang kuat dan kokoh. Dan hari ini kita akan gali lebih dalam, mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai batu karang yang teguh. Dari satu teks di Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yesus sedang berbicara tentang dua macam dasar. Saya bacakan buat kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini adalah jawaban bagi pencarian dari banyak orang. Dalam hidup kita, kita seolah mencari di manakah dasar yang teguh itu. Apakah dasar dari kehidupanku? Apakah alasan aku hidup? Di manakah aku harus berdiri yang kokoh? Dasar sangat penting dalam kita membangun segalanya dalam hidup kita. Sekilas tentang pembangunan gereja kita yang baru. Kita sedang membangun rumah Tuhan dan prosesnya cukup panjang. Tahukah saudara, hanya untuk menentukan dasar yang kokoh dan teguh untuk bangunan gereja kita bisa dibangun, itu menghabiskan waktu berbulan-bulan dan dana puluhan juta. Dan semua itu, hasil pengecekan itu harus dibawa ke TPA alias tahap penilaian akhir, harus disidang. Untuk memastikan gedung yang besar ini bisa berdiri kokoh, mengatasi segala jenis cuaca atau mungkin keadaan alam. Mulai dari tahap uji sondir untuk menguji kekuatan tanah kedalaman 5-6 meter. Berlanjut kepada uji kekuatan tanah dengan metode boring untuk masuk ke dalam 20 meter ke bawah tanah. Saudara bayangkan, agar gedung gereja kita bisa punya dasar yang kokoh dan kuat terhadap segala situasi, mereka harus masuk ke dalam pondasi sedalam 20 meter. Bahkan katanya, pondasinya lebih dalam jauh ke bawah daripada tinggi total bangunan. Untuk menjamin bahwa kita punya dasar yang kokoh. Artinya apa saudara? Dasar sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Yesus menjelaskan bahwa ada orang yang bijaksana, ada orang yang bodoh. Perbedaannya adalah dasar mereka. Dasar batu melambangkan dasar yang kokoh, dasar yang tidak mudah bergerak atau bergeser. Sedangkan dasar pasir melambangkan sesuatu yang goyah, yang gampang bergeser, tidak pasti, tidak menentu. Mereka membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Sekilas kalau saudara lihat, kalau rumahnya sudah jadi, rumahnya betul-betul mirip dan sama. Eksteriornya, interiornya, mungkin kalau saudara masuk di rumah yang di atas batu, persis sama dengan rumah yang ada di atas pasir. Kalau saudara ketuk temboknya, mungkin kualitas bahan bangunannya ya samalah, sama-sama kuat. Dan dalam keadaan baik-baik saja, kedua rumah ini terlihat sama. Kadang begitu juga dalam kehidupan kita. Ada orang yang datang di ibadah, ada dua orang berbeda datang di ibadah yang sama, menyanyikan lagu yang sama, dengar firman Tuhan yang sama. Tetapi ketika badai datang, kenapa bisa respon dan reaksi orang yang satu bisa berbeda dengan respon dan reaksi orang yang lain? Karena perbedaan mereka bukan pada bangunannya, tetapi pada dasar. Kedua rumah itu terlihat sama sampai keadaan buruk terjadi, yaitu hujan, banjir, dan angin menerpa. Yang di atas pasir hebatlah kerusakannya, sedangkan di atas batu tetap berdiri kokoh. Dalam kehidupan kita, kita ingin tahu
Apa dasar yang benar, apa dasar yang kokoh untuk kita bisa membangun hidup kita di atasnya. Kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus adalah dasar, adalah batu karang yang teguh. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya akan menggali 3 macam batu bagaimana kita menggambarkan Yesus. Yang pertama, Yesus adalah batu karang. Ada ayat firman Tuhan yang menggambarkan bahwa Yesus adalah batu karang. Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Paulus berkata batu karang itu ialah Kristus. Dia sedang mengungkit kisah bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Tuhan memberi mereka minum. Bahkan dari batu karang keluar air yang dapat diminum oleh bangsa Israel. Dan Paulus bilang penyertaan Kristus sudah ada bahkan sejak dahulu kala. Dialah batu karang yang menghasilkan air yang memberi minum bangsa Israel. Waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus berkata, kalau engkau minum air yang akan kuberikan padamu ini, engkau tidak akan haus lagi. Karena Yesus memiliki air kehidupan. Yesus adalah batu karang, tempat teralirnya air kehidupan. Dialah sumber kehidupan dalam hidup kita. Kalau kita berakar di atas Dia, maka kita senantiasa memiliki sungai atau aliran air kehidupan. Karena Dialah batu karang kehidupan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus adalah dasar yang teguh. Saudara tahu arti kata teguh itu adalah ketika dia itu solid, dia tidak mudah bergeser, dia tidak mudah berpindah, berubah. Tetapi tanah yang dasar yang tidak teguh itu gampang sekali goyah. Yesus dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada lagu yang populer, yang banyak remix-remixnya juga. Lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Terus masuk di TikTok kan jadi viral. Karena benar, Yesus tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Kasihnya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Tujuannya tetap sama. Dia mengasihi, mencintai kita. Dia bukan Tuhan yang labil. Yang kemarin bilang A, sekarang berubah bilang B. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan menepati janjinya. Amin, saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah landasan yang kokoh. Dia adalah dasar yang teguh. Saya suka nonton dulu waktu masih kecil di TV ada TV show namanya Benteng Takeshi. Ada yang familiar dengan Benteng Takeshi? Ya, saya suka sekali nonton itu karena lucu sekali. Dan ada satu games atau permainannya itu yang terlihat seperti 2 tempat yang bisa diinjak, tapi ternyata yang satu bisa diinjak, yang satu tidak bisa diinjak. Ini menggambarkan dasar yang teguh dengan yang tidak. Boleh saudara lihat cuplikannya. Iya, saya suka sekali nonton Benteng Takeshi. Tapi kelucuan itu kadang menggambarkan kehidupan kita. Kadang kita tuh lari secepat mungkin dalam kehidupan kita sambil meraba-raba yang mana bisa kita injak dan yang mana yang tidak. Kadang kita berlari sekuat tenaga secepat mungkin dan dengan kekhawatiran yang tinggi mencari dasar yang tepat untuk kita bisa berpijak. Apakah ini menjadi dasar yang
bisa saya percaya? Apakah ini menjadi alasan untuk saya bisa hidup? Dan kita loncat ke sana kemari dan kadang berakhir kita tercebur. Itu menggambarkan kehidupan kita. Kita berlari, mencari, mencoba ini dan itu, merubah ini dan itu. Dan kita tidak tahu yang mana yang pasti. Kedua bahan itu dicat, dibentuk seperti batu, tapi yang satu batu, yang satu gabus. Dan kalau kita salah injak ya kita kecebur. Itu menggambarkan bahwa kadang ada dua hal yang terlihat sama, tetapi tidak keduanya kokoh. Seperti di depan saudara ini ada dua macam kursi. Yang satu ini kursi yang menurut saya kokoh, terbuat dari besi, dan sekarang saudara juga sedang duduk di atasnya, saudara merasa nyaman. Dan yang satu ini melambangkan dasar yang tidak kokoh. Ini kursi yang ada rodanya, dan dia bisa muter, dan ini sudah patah ya sandarannya. Ini kursi yang sudah tidak layak lagi dipakai, dan bagi saya ini tidak aman. Nah, keduanya memang kursi, tapi bayangkan saudara, ketika saya punya sebuah tujuan yang saya ingin capai, yang agak tinggi, dan saya butuh sesuatu untuk naik, saya butuh sesuatu untuk berpijak. Apakah kursi ini menjadi sesuatu yang aman untuk saya bisa berdiri? Saya mau manjat, saya mau ambil sesuatu, apakah ini mampu menyokong berat badan saya? Kira-kira waktu saya naik, apakah dia tidak bergeser? Atau mungkin dia tiba-tiba jadi miring atau jatuh? Tapi kita sama-sama akan coba lihat, saya akan naik di atas kursi ini. Tapi janganlah ya, ini baru ibadah 2, masih ada 2 ibadah lagi, saya harus sharing firman, jangan sampai terjadi apa-apa. Saya baru naikkan satu kaki di sini, banyak wajah yang sudah mulai tegang. Ini seperti mau ada sirkus mungkin ya. Tapi saya jamin Bapak Ibu akan santai aja ketika lihat saya naik di kursi ini. Yes, karena saudara duduk di atasnya, saudara tahu ini solid, ini kuat. Tidak ada yang gugup waktu saya naik di sini, tapi saat di sini baru sebelah saja kaki, belum dia goyang semua sudah panik. Berapa banyak sih kadang hidup kita tuh gugup dan panik, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan akan hari esok, penuh dengan keraguan tentang apa yang menjadi pijakan kita, apa yang menjadi yang paling kita andalkan. Berapa banyak dari kita menjadikan pasir sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Apa sih pondasi pasir itu? Sesuatu yang tidak pasti. Kebanyakan kita kadang tidak sadar menjadikan uang dan karir sebagai pondasi atau dasar kehidupan kita. Apa yang terjadi? Semua yang kita lakukan berpusat kepada uang dan karir. Kita mengukur segala sesuatu di dunia ini berdasarkan uang dan karir. Kita menggantungkan harapan kita, kehidupan kita di atas uang dan karir. Dan apa yang terjadi ketika itu sirna, habislah pula kehidupan kita. Saya bukan berkata bahwa tidak perlu bekerja untuk menghasilkan uang, tetapi karir dan uang itu alat yang baik untuk kita bisa pakai memuliakan Tuhan. Dia alat yang baik, tetapi dia dasar yang buruk. Dia bukan dasar kehidupan kita. Dia bukan alasan kita hidup. Dasar yang teguh adalah Yesus Kristus Tuhan. Setuju katakan amin, saudara. Atau mungkin kita menjadikan manusia sebagai dasar kehidupan kita. Kita menaruh pengharapan kita kepada pasangan kita mungkin, atau orang tua kita, atau bahkan anak-anak kita. Sehingga suatu hari ketika manusia mengecewakan kita, habislah hidup kita. Itu hal-hal yang tidak pasti. Atau mungkin ada yang menjadikan kenyamanan hidup sebagai dasar kehidupan kita. Kita pergi kemanapun kita melihat ada potensi kenyamanan hidup. Kita memilih pekerjaan yang menyajikan kenyamanan hidup. Kita memilih pelayanan yang penting nyaman. Kita memilih langkah atau arah hidup kita sesuai dengan kenyamanan hidup. Padahal yang nyaman belum tentu aman. Dan mengikut Kristus erat kaitannya dengan rela pikul salib, berkorban dan menderita. Bagaimana kita bisa mengikut jejak Kristus kalau dasar kehidupan kita adalah kenyamanan hidup? Itu semua bukan pondasi yang kuat. Kita harus membangun hidup kita di dalam dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia dasar yang paling aman.
yang bisa buat kita berdiri dengan tenang. Apa sih artinya dasar itu? Ketika kita punya dasar yang kokoh, apapun yang kita bangun di atasnya, itu akan tetap bertahan, akan stay dan akan aman. Meskipun semua yang di atas dasar ini harus pergi dan sirna, mungkin kadang karir kita harus menurun, penghasilan kita harus hilang, atau mungkin orang-orang mengecewakan kita. Apapun yang ada di atas dasar ini harus sirna. Tetapi kalau dasar kita adalah Yesus Kristus, kita akan tetap berdiri teguh, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Hidup kita belum berakhir. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus dasar, kita akan bilang apapun yang ada di atas sini boleh pergi, yang penting jangan tinggalkan Yesus. Amin, saudara. Dia adalah dasar yang teguh. Yang pertama tadi, Yesus adalah batu karang kehidupan. Yang kedua, dia dasar yang teguh. Yang ketiga, Yesus batu penjuru. Beberapa waktu yang lalu kami tim pastoral berdiskusi tentang batu penjuru. Ternyata saya baru tahu kalau bentuknya batu penjuru itu seperti ini. Dia adalah batu yang ada di sudut bangunan yang paling pertama diletakkan sebagai patokan. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan cornerstone, batu sudut atau batu penjuru. Dan Yesus adalah batu penjuru. Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Ini menggambarkan bahwa Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Yesus yang adalah juru selamat tetapi disalibkan oleh manusia. Dibunuh oleh manusia, dibuang. Tetapi lewat kematiannya dia menjadi batu penjuru. Dia menjadi dasar kehidupan kita hari ini. Dan bukan hanya itu, dalam Efesus 2 ayat 19-22 Paulus berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Lewat Yesus yang adalah batu penjuru, segala sesuatu dibangun, termasuk kita dibangun jadi tempat kediamannya. Yesus adalah dasar dan acuan dari semua yang akan kita bangun. Dia adalah blueprintnya. Salah satu fungsi batu penjuru adalah kalau dia sudah ditaruh, seluruh sisa bangunan itu akan dibangun sesuai dengan ukuran dan arahan dari batu penjuru itu. Demikian pun kita. Yesus adalah batu penjuru. Apapun yang sedang kita bangun, apakah kita sedang membangun pernikahan kita atau rumah tangga kita, Yesus adalah ukurannya. Yesus adalah acuannya. Kalau saudara lihat blueprint, itu semacam gambaran atau desain dari sebuah bangunan yang dirancang oleh arsitek, oleh teknik sipil, dan kontraktor atau orang yang di lapangan akan merealisasikan sesuai desain itu. Kita bagaikan kontraktornya yang mengerjakan sesuai dengan blueprint atau desain yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita mau parenting, mau membesarkan anak, Yesus adalah acuannya. Kita mau bangun bisnis, Yesus adalah patokannya. Walaupun kadang budaya orang-orang bilang, tapi dengan cara begini bisa lebih cuan, Pak. Tapi saya bilang, Yesus adalah acuannya. Yesus adalah standar dalam saya membangun apapun dalam hidupku. Semua yang kita bangun di atas Kristus akan bertahan, kuat, dan berhasil. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus adalah dasar yang teguh. Dia batu karang kehidupan. Dan dia batu penjuru, desain dari semua yang akan kita bangun dalam hidup kita. Saudara mau membangun hidup saudara di atas dasar yang teguh, amin. Satu hal yang harus kita lakukan, hal praktikal
Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa disebut orang-orang bijaksana yang membangun rumah kita di atas batu? Kita lihat kembali ayat yang tadi di Matius 7. Kalau saudara perhatikan keseluruhan perikop ini, saudara akan melihat ada dua orang yang melakukan ada hal yang sama yang mereka lakukan dan ada hal yang beda. Orang yang pertama dikatakan mendengar perkataanku. Orang yang bodoh juga dikatakan mendengar perkataanku. Bedanya apa saudara? Yang satu melakukannya, yang satu tidak melakukannya. Nah, inilah yang membedakan. Yang satu pondasinya pasir, yang satu pondasinya gunung, batu. Yang satu mendengar dan melakukannya, yang satu dengar tapi tidak melakukannya. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya kita tahu kebenaran, tapi kadang kita yang masih enggan untuk menaati dan melakukannya. Hidup dalam Tuhan punya dasarnya teguh, bukan tentang seberapa banyaknya teologi yang kita tahu atau ilmu-ilmu tentang kekristenan yang bikin kita jago debat dengan semua aliran apapun. Tetapi yang menentukan apakah kita mendengar dan melakukannya. Jadi dengar perkataannya dan lakukan. Itulah orang-orang bijaksana. Bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa banyak yang kita aplikasikan, yang kita lakukan dalam hidup kita, rumah tangga kita, bisnis, pekerjaan kita. Bagaimana kita membesarkan anak, membangun pertemanan, persahabatan, membangun pelayanan. Yesus adalah dasarnya. Hari ini mungkin ada yang merasa bahwa selama ini apa yang saya bangun rasanya kok kayak selalu gagal. Atau apa yang saya bangun kenapa tidak bertahan lama? Mungkin kita perlu melihat kembali dasar kita membangunnya. Atau mungkin ada yang kita belakangan ini sering merasa tidak aman. Kita sering merasa khawatir, kita sering merasa takut terhadap apa yang akan terjadi hari ini atau apa yang terjadi hari esok. Kita mulai khawatir dengan keadaan kita. Mungkin kita sedang berdiri di sebuah dasar yang seolah-olah sedang likuifaksi. Kita orang Palu pasti tahu yang likuifaksi. Terlihat tanah dan kering tetapi bergeser. Terlihat solid tetapi ternyata bergerak. Mungkin kita sedang membangun di atas tanah yang sedang likuifaksi. Kita sedang membangun di atas dasar yang tidak pasti, yang tidak abadi, yang tidak kekal. Hari ini lewat firman Tuhan pagi hari ini, kiranya ini membuat kita mau datang di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau bangun hidupku di atas dasar Kristus. Karena aku percaya Engkau dasar yang teguh. Karena Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dialah Yesus batu karang kehidupan. Dialah Yesus dasar yang teguh dan batu penjuru, sebuah acuan dari aku membangun semuanya di hidupku. Biar pagi hari ini kita mau hidup demikian. Dan tahukah saudara bahwa mendengar dan melakukan firman Tuhan itu bukan hanya tentang ketaatan, tetapi tentang apakah kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hari ini saudara perlu tahu bahwa saudara tidak sendirian. Ada Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran yang menyertai dan memampukan saudara untuk membangun rumah saudara di atas Kristus, untuk membangun kehidupan saudara di atas dasar yang teguh. Mungkin hari ini ada yang berkata, tapi saya sudah setia melayani Tuhan. Menurut saya sudah bangun rumah saya di atas batu yang kokoh. Tapi kenapa saya harus mengalami pergumulan dan pencobaan? Saudara perhatikan ilustrasi dari Yesus, bahwa kedua rumah itu mengalami keadaan iklim yang sama. Dia mengalami hujan, banjir, dan angin.
Tetapi yang membedakan bukan iklimnya, tetapi yang mana rumah yang bertahan. Hari ini mungkin kita serasa terombang-ambingkan, hidup dalam ketidakpastian, diliputi kekhawatiran dan kegelisahan, ketakutan akan hari esok. Hari ini saya mau katakan, mari jadikan Yesus dasar yang teguh dalam hidup kita. Jadikan Dia alasan kita hidup, alasan kita melakukan segalanya hari ini. Dan kita menjadi orang yang bilang bahwa apapun dalam hidupku boleh pergi, tapi yang penting Yesus jangan. Karena Engkaulah Yesus satu-satunya yang aku butuhkan. Karena Yesus Engkau cukup bagiku. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Walaupun mungkin di hadapan kita ada kesuksesan, ada promosi, ada berkat Tuhan. Tapi kalau tidak ada Tuhan di sana, jangan suruh saya ke sana. Mungkin hari ini kita sedang membangun sesuatu berdasarkan kenyamanan kita. Tapi kalau tidak ada Tuhan di sana, saya tidak mau ke sana. Biar pujian ini benar-benar mengekspresikan hati kita. Bahwa Tuhan, kalau Engkau tak menyertaiku, aku gak mau pergi ke sana. Karena aku hanya akan pergi ketika Engkau beserta aku. Sebab Engkaulah dasar kehidupanku. Sebab Engkau alasanku hidup. Mari dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah, amin. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, amin, dengan kasih karunia. Oh, pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Kami berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu, amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari angkat kedua tanganmu, serukan. Bila Engkau